Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah perkenankan hari ini bertemu kembali, mudah-mudahan pertemuan di hari ini senantiasa mendapat berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang selalu kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan syafaat dan pertolongannya mulai dari dunia ini hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang insya Allah akan mendapat syafaat, mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk Allah yang ada di dunia ini, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas untuk senantiasa berikhtiar semaksimal mungkin agar kiranya rezeki yang telah Allah berikan itu betul-betul sampai kepada kita. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang ada di dunia telah Allah jamin rezekinya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin, yang artinya tiada satupun hewan yang bergerak di atas bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah dicatat oleh Allah di kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amaliyah, ada beberapa amalan untuk membuka rezeki yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kiranya bisa mengalir terus dan memberkahi dalam hidup dan kehidupan kita. Amaliyah yang pertama, pembuka rezeki tidak lain adalah senantiasa melaksanakan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanjurkan agar kiranya umatnya untuk senantiasa melaksanakan sholat duha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya menyampaikan, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang yaitu duha. Niscaya aku Allah Subhanahu wa taala cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya. Dengan melaksanakan sholat duha 4 rakaat, insya Allah Allah memberikan kecukupan bagi kita. Rezeki akan senantiasa dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan anjuran dan perintah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duha akan membuka rezeki kita, dan insya Allah rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, agar kiranya rezeki senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa membaca suratul Waqiah. Apakah cukup untuk membaca saja? Dibaca, dihayati makna dan isinya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca suratul Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Tentunya Waqiah yang kita baca, suratul Waqiah yang kita maknani dengan sebenarnya, akan menghantarkan hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mendapatkan kefakiran, kemiskinan. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amaliyah yang ketiga yang perlu kita tekankan agar senantiasa rezeki senantiasa mengalir dalam hidup dan kehidupan kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin dan percaya tidak ada manusia yang lepas dari dosa, tidak ada manusia yang lepas dari salah. Manusia pasti punya salah, punya dosa. Sementara orang-orang yang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, insya Allah itu manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita baca, insya Allah akan menurunkan rezeki yang sangat berkah di hadapan kita. Istighfar yang kita baca, insya Allah akan melepaskan kesempitan-kesempitan kita. Istighfar yang kita baca akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah sendiri telah berfirman dalam surat An-Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu mohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun dan sungai-sungai yang mengalir untukmu. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang kita baca akan menurunkan keberkahan yang diturunkan oleh Allah dari langitnya. Allah berubah hujan, dan ketika hujan sudah turun, maka insya Allah kebun-kebun akan warnanya hijau, sungai-sungai akan mengalir, dan insya Allah rezeki kita diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang perbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa terduga-duga. Istighfar yang kita baca sesungguhnya akan membersihkan diri kita, mempermudah urusan kita. Kesukaran-kesukaran yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempitan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki yang tiada terduga datangnya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, amaliyah pembuka rezeki kita agar senantiasa mengalir dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak sedekah. Sedekah insya Allah yang kita keluarkan akan mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia,
dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. As-sakhi qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, sering berbagi, bersedekah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhil ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Sementara orang-orang yang enggan untuk bersedekah, orang-orang yang bakhil, orang yang tidak suka berbagi, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang keempat, agar kiranya rezeki kita senantiasa mengalir dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, suka berbagi, suka bersedekah. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan sambung lagi amaliyah untuk pembuka rezeki kita, agar rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekian dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.